Orientasi pelayanan yang dilakukan oleh ASN ialah bekerja sesuai dengan prosedur yang diberikan. ASN berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya menyelesaikan tugas sesuai dengan arahan dari atasan dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, dalam menciptakan suatu pelayanan yang berkualitas guna melahirkan kepuasan dari masyarakat, banyak kendala yang bakalan dihadapi dan faktor-faktor yang mengakibatkan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dirasakan masih kurang dan cenderung tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Masih banyak kita temui keluhan-keluhan dari masyarakat dan media massa yang menilai bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah belumlah maksimal. Oleh karena itu, langkah selanjutnya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik ialah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien. Akuntabel adalah kewajiban dari seorang aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan perilakunya sebagai seorang pelayan publik, baik kepada atasan, institusi dia bekerja, ataupun kepada masyarakat. Panduan perilaku akuntabel adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Baik itu penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Ada beberapa hal yang dapat menghambat implementasi nilai akuntabel. Yang pertama, tidak merasa memiliki atau bertanggung jawab atas barang milik negara yang dititipkan kepada dia. 2. Masih adanya praktek gratifikasi atau suap dan juga korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Untuk itu, upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran kita sebagai aparatur negara untuk menjaga barang milik negara, saling mengingatkan rekan kerja, melakukan inventarisasi barang milik negara dengan baik dan bertanggung jawab, dan juga berusaha untuk menolak apabila ada yang memberikan suap atau gratifikasi kepada kita. Kompeten merupakan salah satu nilai dasar atau core values yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Perilaku kompeten seorang ASN dicerminkan dalam sikap-sikap positif seperti meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain untuk belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh ASN, baik itu dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri. Nah, tantangan tersebut diantaranya adalah sifat merasa puas akan kompetensi dirinya, padahal ilmu pengetahuan terus berkembang dari hari ke hari, sehingga akan menimbulkan gap yang sangat jauh jika seorang ASN tidak mau mempelajari hal-hal yang baru. Tantangan lain contohnya adalah ketidakcocokan antara jadwal pelatihan yang diikuti oleh ASN dengan jadwal tugas dari instansinya. Seorang ASN dosen misalnya, dia ingin mengikuti seminar yang berkaitan dengan kurikulum baru yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Namun, jadwal seminar ini bersamaan dengan jadwal mengajar. Hal ini tentu menjadi sebuah hambatan yang terjadi di luar kendali dirinya. Dari berbagai macam hambatan dan tantangan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh seorang ASN di lapangan dalam menerapkan nilai kompeten, berikut dipaparkan upaya mitigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya pertama adalah untuk membentuk sebuah forum diskusi antar rekan kerja yang diadakan rutin sebagai lahan untuk bertukar informasi antar ASN. Sehingga melalui forum diskusi ini dapat terjadi update informasi dan juga saling memotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri. Upaya kedua adalah dengan memberikan peluang selebar-lebarnya untuk ASN mengikuti seminar dan juga pelatihan, serta kesempatan untuk tugas belajar atau izin belajar bagi ASN dosen.
Peningkatan kemampuan mengatur waktu untuk ASN juga diperlukan agar dapat membagi waktu antara menjalankan kewajiban dan meningkatkan kompetensi diri. Terlebih lagi di saat sekarang ini sudah banyak sekali seminar dan workshop yang diadakan secara online ataupun asynchronous. Jadi hambatan ruang dan waktu sudah dapat diminimalisir. Harmonis merupakan kemampuan dan sikap yang harus dimiliki seorang ASN untuk saling menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, saling tolong-menolong demi membangun lingkungan kerja yang kondusif. Apabila tidak terciptanya lingkungan yang harmonis, maka akan menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman dan ada rasa tidak saling percaya, bahkan tidak saling mendukung. Hal tersebut dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Maka itu sangat diperlukan upaya untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis. Bisa dilakukan dengan kesadaran diri untuk saling menghormati dan menghargai sesama rekan tanpa membedakan latar belakangnya. Loyal merupakan salah satu core value ASN berakhlak yang ditandai dengan dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Adapun perilakunya setia kepada NKRI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memegang teguh rahasia umum dan rahasia negara, rahasia jabatan. Namun dalam implementasinya ada banyak sekali hambatan ataupun resiko yang mungkin saja terjadi. Yang pertama, munculnya atau kurangnya rasa nasionalisme. Yang kedua, terpengaruh oleh oknum ASN untuk melakukan suap, gratifikasi, ataupun korupsi. Yang ketiga, tidak mampu menjaga informasi negara atau jabatan, sehingga munculnya kericuhan atau kegaduhan dalam lingkungan ASN itu sendiri. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, peningkatan nasionalisme ASN. Yang kedua, memberikan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Yang ketiga, mengadakan family gathering dan melakukan kegiatan rohani. Yang keempat, adanya penghargaan kepada ASN dan hukuman atas perilaku-perilaku yang non negatif. Dengan demikian, mitigasi risiko ini dapat meningkatkan ASN yang loyal dan Core ASN berikutnya adalah adaptif. Era disruptif ditandai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang cukup pesat. Manusia dituntut untuk cepat menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Begitu juga dengan ASN yang dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam hal ini tentu ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama, faktor usia menjadi pengaruh yang sangat besar. Yang kedua adalah pola pikir dan perilaku serta culture yang negatif mengakar di ASN itu sendiri. Adapun mitigasi ataupun rencana perbaikan yang dapat kita lakukan, yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, setiap ASN itu diinstruksikan atau berhak mendapat pelatihan. Yang kedua, lakukan pengenalan teknologi dan sistem yang baru kepada ASN yang akan menggunakannya. Serta yang ketiga, lakukan restrukturisasi terhadap ASN senior yang tidak mampu ataupun yang tidak mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Kolaboratif. Sejatinya individu tidak dapat berdiri sendiri. Sesuai dengan core value ASN yang terakhir dalam berakhlak, yaitu kolaboratif. Maka dalam melaksanakan tugasnya, ASN juga dituntut untuk melakukan kolaborasi. Beberapa hambatan yang dapat terjadi dalam penerapan nilai kolaboratif ini adalah adanya perbedaan kepentingan antar pihak yang terkait dan adanya sektor bidang yang sulit untuk berbagi program dengan sektor lainnya. Padahal jika dikerjakan secara bersama-sama dan melibatkan berbagai sektor, dampak dari program yang akan dijalankan tersebut akan lebih baik. Maka dari itu,
Disusun upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah berkembangnya hal ini, seperti membangun komunikasi yang baik antar rekan maupun instansi, membangun kepercayaan, menyamakan serta menerapkan visi misi agar secara jelas dalam menjalankan suatu program dan memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dalam konteks ASN sebagai dosen, maka terdapat banyak hal yang dapat dilakukan untuk melakukan kolaborasi. Dosen sebagai pelaksana tridharma perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian. Akan tetapi, masih rendahnya kemampuan bahasa asing dari dosen ASN merupakan hambatan bagi para dosen tersebut untuk melakukan kolaborasi lintas negara. Sehingga diperlukan upaya pelatihan peningkatan bahasa asing bagi ASN untuk dapat menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai universitas yang ada di luar negeri.